Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Khairunisa, NIM 202020183. Saya di sini dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ingin mempresentasikan tentang putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana pencurian, yaitu putusan nomor 891 garis miring perkara pidana biasa garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung. Saya bercita-cita ingin menjadi advokat atau penasihat hukum. Duduk perkara atau kronologi kasusnya tepatnya di depan rumah nomor 64. Terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka. Karena situasi sekitar sepi, terdakwa dengan cepat masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci tersebut. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya tidak dikunci. Lalu, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa telah mengambil satu buah handphone merek Xiaomi warna hitam, satu buah handphone merek iPhone warna putih rusak, satu buah power bank merek Hippo warna abu-abu milik Luciana yang disimpan dalam kamar, lalu memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu, terdakwa melihat satu buah tas kain Korea warna hitam yang di dalamnya berisikan satu buah cepuk warna merah bentuk hati yang berisikan dua buah cincin emas dengan berat masing-masing 1,5 gram dan 2,6 gram dengan posisi digantung di balik pintu kamar. Terdakwa pun dengan cepat mengambil tas kain Korea tersebut. Perbuatan Ricky diketahui oleh Luciana yang terbangun dan kaget melihat keberadaan terdakwa di dalam kamarnya, dan spontan berteriak meminta bantuan adiknya yaitu Dikri Nursidik. Mendengar teriakan Luciana, Ricky langsung pergi keluar kamar dan lari meninggalkan rumah. Namun, terdakwa berhasil diamankan oleh Dikri dan Awaludin Maulidi Syafar, yaitu tetangga Diki dan Luciana. Di mana saat itu Awaludin berada di dalam rumah yang sedang menjaga kakeknya yang sedang sakit. Kemudian, saksi mendengar ada yang berteriak bangsat, sehingga saksi keluar rumah dan melihat Dikri menunjukkan orang atau pelaku sambil bilang hal tersebut, sehingga saksi ikut mengejar dan berhasil menangkapnya diduga pelaku tersebut di RW 9 Kelurahan Cigending. Setelah Awaludin berhasil menangkap pelaku tersebut, ia menyerahkan langsung kepada Dikri dan warga lain yang mengejar. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsekta Ujung Berung untuk pengusutan yang lebih lanjut. Dakwaan. Terdakwa Ricky bin Dede Mahari telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal menyatakan terdakwa Ricky bin Dede Mahari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Selanjutnya yaitu tuntutan, yang menyatakan terdakwa Ricky bin Dede Mahari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum. Yang kedua yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ricky bin Dede Mahari selama 1 tahun dan 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya yaitu menyatakan barang bukti berupa 1 handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 buah iPhone warna putih yang sudah rusak, 1 buah power bank merek by Hippo warna abu-abu, dan 1 buah tas perempuan warna abu-abu. Masing-masing kembali kepada saudara Luciana. Selanjutnya yaitu 1 buah tas pinggang merek Alpero warna merah marun dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya yaitu menghukum terdakwa membayar perkara
yaitu Rp2.000. Pertimbangan hakim. 1. Yaitu pertimbangan hakim non-yuridis bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, terungkap fakta dan keadaan yang dijadikan fakta hukum di persidangan sebagai berikut, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 6 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah kontrakan Jalan Cigending nomor 64 RT 1 RW 2 Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak. Yang kedua yaitu bahwa awalnya terdakwa sudah memiliki keinginan untuk mempunyai barang milik orang lain, dan untuk mewujudkan niat tersebut, terdakwa berkeliling mencari sasaran di sekitar Cigending, Kota Bandung. Dan tepat di depan rumah nomor 64, terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka. Karena situasi sekitar sepi, terdakwa dengan cepat masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci tersebut. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya tidak dikunci juga. Lalu, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa mengambil satu buah handphone merek Xiaomi warna hitam, satu buah handphone merek iPhone warna putih yang sudah rusak, satu buah powerbank merek Hippo warna abu-abu milik Luciana yang disimpan di dalam kamar, lalu memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu, terdakwa juga melihat satu buah tas kain Korea warna hitam yang di dalamnya berisikan satu buah cepuk warna merah bentuk hati yang berisikan 2 buah cincin emas dengan berat masing-masing 1,5 gram dan 2,6 gram dengan posisi digantung di balik pintu kamar saksi, yaitu Luciana. Terdakwa pun dengan cepat mengambil tas kain Korean tersebut. Yang kedua yaitu pertimbangan hakim secara yuridis, menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung pada dakwaan pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah 1. Setiap orang, 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 3. Yaitu dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum. Yang dimaksud unsur setiap orang yaitu menimbang bahwa perumusan unsur setiap orang dalam undang-undang ini adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada satu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, maka terdakwa Ricky bin Dede Mahri harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur kedua yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bahwa yang disebut mengambil ialah ada pada kekuasaan atau barang itu telah berpindah tempat. Bahwa atas handphone, powerbank itu adalah termasuk barang dan mempunyai nilai ekonomi, dengan demikian unsur barang telah terpenuhi. Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti. Dengan demikian unsur telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang terakhir yaitu unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mereka terdakwa sudah mempunyai maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, di mana terdakwa telah mengambil barang milik orang lain selain milik terdakwa, yaitu milik Luciana, dengan maksud untuk memilikinya. Padahal
tahu benar bahwa barang itu bukan miliknya. Terdakwa juga mengakui mengambil barang itu tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya. Dengan demikian, unsur telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Vonis yaitu menyatakan terdakwa Ricky bin Dede Mahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, menjatuhkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Yang terakhir, menetapkan barang bukti, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Yang dimaksud adil bagi korban dan juga terdakwa, yaitu karena bagi korban yang telah dirugikan dan juga terdakwa karena sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan hal yang dilakukannya, yaitu divonis dengan sesuai undang-undang yang sudah ada. Juga terdapat unsur kepastian, yaitu terdapat kepastian hukum kepada korban dan terdakwa karena telah mengabulkan tuntutan penuntut umum untuk mengadili terdakwa seadil-adilnya, juga memberi kemanfaatan, memberi pelajaran bahwa sesuatu yang kita buat, apapun baik atau buruknya itu pasti akan ada ganjarannya seadil-adilnya. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada salah tutur kata dan ada kekurangan dari presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.